dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengkaji literatur pada mata kuliah metode riset kuantitatif. Yang pertama, pengertian, manfaat, dan tujuan kajian literatur. Dalam penelitian kuantitatif, pencarian dan pengandaian literatur adalah kepustakaan merupakan suatu hal yang penting. Kepustakaan merupakan jembatan bagi peneliti mendapatkan landasan konstruktif teoritik sebagai pedoman atau pegangan tolak ukur dan sumber hipotesis. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik peneliti yang akan dilakukan oleh suatu penelitian. Tinjauan pustaka pada dasarnya mencakup dua hal. Yang pertama, tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Tinjauan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Hal ini selain untuk memperluas pandangan dan pengetahuan peneliti, juga dapat digunakan untuk menghindari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kegunaan dari tinjauan pustaka menurut Castetter dan Heisler 1984 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang selanjutnya, untuk menghindari duplikasi penelitian, untuk menunjang perumusan permasalahan, untuk mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan teori, untuk mencari metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Menurut Iskandar 2008, manfaat yang diperoleh dari kajian literatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan dalam penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memanfaatkan data sekunder, menghindarkan duplikasi, penelusuran dan penelaahan literatur yang telah dilakukan dengan masalah penelitian untuk mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis, dan analitis. Adapun fungsi kajian literatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman, untuk menjelaskan, membedakan, dan meramalkan pengendalian suatu fenomena-fenomena, menimbulkan gagasan dan menghindari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, menguraikan teori-teori, temuan-temuan peneliti terdahulu, dan bahan penelitian lainnya, membantu peneliti untuk menjelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, meningkatkan keyakinan dan motivasi bagi peneliti, meningkatkan kemampuan peneliti, menyusun kerangka konseptual, dan sebagai acuan daftar pustaka. Sebab yang kedua, yakni sumber literatur dan kriteria pemilihan literatur yang tepat. Bahan bacaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni bahan bacaan tertulis dan bahan bacaan tidak tertulis. Bahan bacaan yang tertulis adalah bahan bacaan yang terwujud cetakan dan terbitkan atau paling tidak didokumentasikan. Sumber bacaan secara tertulis dapat diberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, buku teks, jurnal, majalah-majalah yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan, surat kabar, ensiklopedi, kamus, data statistik, buku laporan hasil penelitian, leaflet, buku laporan tahunan, dan buletin. Mencari literatur penelitian dapat ditemukan juga melalui cara periodik seperti koran, majalah, radio, dan internet. Dipilih berdasarkan akurasi data dan memerlukan evaluasi yang serius. Jurnal ilmiah, surat penghargaan, buku, disertasi, dokumen pemerintah, dan laporan kebijakan atau paper presentasi. Sedangkan bahan bacaan yang tidak tertulis
peninggalan-peninggalan purbakala, dongeng-dongeng, kesenian, dan lain sebagainya. Perkembangan era komunikasi dan informasi dewasa ini membuat bahan ilmiah untuk penunjang penelitian menjadi semakin tidak terbatas, seperti misalnya dengan menggunakan jaringan internet. Dalam melakukan kajian literatur, bahan bacaan yang dikaji oleh peneliti sebisa mungkin harus relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kriteria pemilihan suatu dokumen untuk dikaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemutakhiran. Untuk jurnal bisa dipilih yang memiliki tahun terbitan 10 tahun terakhir, dan untuk buku dipilih yang sesuai dengan kajian yang akan kita gunakan. Yang kedua, relevansi. Berhubungan dengan keterkaitan sumber bacaan dengan masalah yang diteliti. Bobot ilmiah. Literatur yang digunakan dalam tinjauan teori suatu penelitian haruslah dari referensi-referensi yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Kualitas dari teori yang digunakan dalam tinjauan teori dapat dirumuskan jika memiliki topik. Isi dokumen berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, disiplin ilmu dan subjek area. Kepeloporan, nama jurnal dan bentuk dokumen, pengarang, kebaruan, dan penerbit. Reputasi institusi penerbit dapat menjamin mutu terbitan. Selanjutnya, tipe kajian literatur. Yang pertama, konteks. Dua, histori. Ketiga, integratif, metodologis, self-study, dan teoritis. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai keusangan dan paruh waktu literatur. Yang pertama, keusangan literatur. Keusangan literatur adalah kajian literatur tentang penggunaan dokumen yang berkaitan dengan umur literatur tersebut. Keusangan literatur adalah suatu konsep yang relatif karena ada literatur yang baru terbit sekitar 5 tahun sudah jarang digunakan lagi. Tetapi sebaliknya, ada literatur yang sudah terbit puluhan tahun, bahkan ratusan, tetapi masih tetap digunakan oleh banyak orang. Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa kajian mengenai literatur harus mempertimbangkan faktor yang lebih lanjut. Di antaranya, tingkat pertumbuhan dari jumlah ilmuwan yang memberikan kontribusi, jumlah tulisan, dan jumlah ilmuwan yang memberikan kontribusi atas tindakan yang berbeda pada tujuan yang berlawanan dalam tingkat keusangan. Ada pendapat yang disimpulkan bahwa obsolescence merupakan fungsi dari dua faktor yang nyata, yakni pertumbuhan dan keusangan, serta dalam melakukan kajian literatur perlu mempertimbangkan faktor yang lebih lanjut, yaitu tingkat pertumbuhan jumlah ilmuwan yang melakukan penelitian yang memberikan kontribusi, dan jumlah tulisan. Keusangan literatur adalah penurunan atas waktu dalam kemanfaatan koleksi literatur. Maurice Klein yang dikutip dalam Mustafa 2008 menyatakan bahwa pengurangan penggunaan suatu literatur disebabkan karena satu, informasinya masih valid tetapi sudah dicakup dalam karya lain yang lebih baru. Yang kedua, informasinya masih valid tetapi sudah digunakan oleh karya lain yang lebih baru. Yang ketiga, informasinya masih valid tetapi pada bidang atau subjek yang semakin tidak diminati. Dan yang keempat, informasinya tidak lagi valid. Keusangan literatur merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena literatur yang mutakhir yang menarik bagi ilmuwan, sedangkan literatur yang lebih tua digunakan hanya bila mengandung informasi yang menggabungkan karya yang terakhir. Keusangan literatur terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keusangan literatur sinkronus adalah suatu keusangan literatur dengan cara memeriksa tahun terbitan referensi melalui median umur sitiran. Yang kedua, keusangan literatur diakronus adalah ukuran keusangan literatur dari sekelompok literatur dengan memeriksa tahun terbitan dan sitiran yang diterima oleh suatu literatur tersebut. Yang selanjutnya yakni manfaat kajian keusangan literatur. Yang pertama yang dinyatakan oleh Mustafa 2008 menyatakan kuantitas, isi, struktur, bahasa, kualitas, dan usia. Faktor yang mempengaruhi suatu dokumen digunakan
digunakan adalah jumlah dokumen, jumlah kutipan rata-rata dokumen, jumlah dokumen pada dokumen yang dikutip, aksesibilitas secara bibliografis, fisik dan digital, dan nilai ilmiah. Yang selanjutnya yakni paruh hidup literatur. Pemutahiran suatu informasi bersifat relatif. Paruh hidup merupakan salah satu kajian dalam bidang bibliometrika yang menentukan tingkat keusangan dari sebuah literatur perpustakaan. Menurut I. Gede Surata yang dikutip dalam Mustika Sari menyatakan bahwa paruh hidup literatur merupakan ukuran waktu pada saat mana setengah dari semua literatur suatu disiplin ilmu secara terus-menerus digunakan sejak terbitan. Manfaat paruh hidup literatur. Yang pertama, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, indikator pemutakhiran informasi bagi perpustakaan. Yang ketiga, mengetahui pertumbuhan suatu bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan mengelola kegiatan. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan pustaka, peneliti sebaiknya selalu menggunakan literatur akademik untuk menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan menghubungkan penelitiannya dengan literatur tersebut. Dalam penelitian kuantitatif, literatur dapat digunakan untuk memverifikasi masalah penelitian dan dapat juga memperlihatkan kemungkinan pentingnya rumusan-rumusan masalah atau hipotesis untuk dibahas. Ketika akan melakukan tinjauan pustaka, identifikasilah kata-kata kunci untuk mencari literatur. Dalam memilih literatur juga tidak bisa sembarangan, artinya ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Ada beberapa bahan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk literatur seperti buku, jurnal, maupun buletin-buletin baik media cetak maupun media elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.